nama saya Kurnia Octavia. Saya mahasiswa S1 Keperawatan dari Stikes Widya Dharma Husada, Tangerang. Saya akan memaparkan video tentang bahaya merokok pada remaja. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas promosi dan kesehatan. Oke teman-teman, mari kita mulai videonya. Mungkin teman-teman semua di sini sebelumnya sudah tahu ya rokok itu apa. Tapi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian dari rokok. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari nikotin. Nicotiana tambacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya yang mengandung nikotin atau tar atau tanpa bahan tambahan. Berikut ada contoh rokok dan teman-teman mungkin tahu ya berbagai jenis merek-merek rokok. Kemudian yang selanjutnya ada bahaya rokok. Dalam asap rokok terdapat 4.000 zat kimia yang berbahaya untuk kesehatan. 2 diantaranya adalah nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik menurut Bahar pada tahun 2002. Racun dan karsinogen yang ditimbulkan akibat pembakaran tembakau dapat memicu terjadinya kanker. Pada awalnya rokok mengandung 8-20 mg nikotin dan setelah dibakar, nikotin yang masuk ke dalam sirkulasi darah hanya 25%. Walaupun demikian, jumlah kecil tersebut memiliki waktu hanya 15 detik sampai ke otak manusia. Bahaya rokok ini bisa mengganggu kesehatan pada paru. Tipe-tipe rokok di sini ada 3, yaitu perokok yang sangat berat, perokok yang berat, dan perokok yang sedang. Perokok yang sangat berat itu mengkonsumsi rokok lebih dari 31 batang per harinya. Dan perokok yang tipe berat ini mengkonsumsi rokok sekitar 21-30 batang per harinya. Dan yang terakhir, jika tipe perokok sedang ini menghabiskan rokok sekitar 11-21 batang per hari. Teman-teman di sini mungkin sudah tahu apa itu rokok, tetapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa saja sih kandungan yang terdapat di dalam rokok. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam rokok. Kandungan yang pertama itu ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini sejenis gas yang tidak berbau. Kemudian kandungan nikotin adalah cairan yang berminyak yang tidak berwarna dan dapat membuat rasa perih yang sangat perih. Yang ketiga ada amonia. Amonia ini merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan juga hidrogen. Kandungan yang selanjutnya ini ada hidrogen cyanida, yaitu sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Kemudian kandungan formaldehyde yaitu sejenis gas yang tidak berwarna dengan bau yang tajam. Kemudian ada kandungan tar, yaitu cairan kental berwarna coklat atau hitam yang diperoleh dengan cara distilasi dari kayu atau arang. Kemudian kandungan yang terakhir yaitu ada metanol, yaitu sejenis cairan ringan yang gampang menguap dan juga mudah terbakar. Tadi kita sudah mengetahui rokok itu apa, kandungan yang terdapat dalam rokok itu apa, dan bahaya rokok itu apa. Setelah kita ketahui bahwa rokok itu berbahaya, ternyata rokok ini juga mengakibatkan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh merokok, yaitu ada penyakit jantung. Penyakit jantung adalah penyebab kematian yang umum di negara-negara yang sudah maju, karena penyakit ini terdapat 2 kali lebih banyak pada orang-orang perokok dibandingkan pada orang yang tidak merokok. Kemudian ada penyakit emfisema, yaitu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh rokok adalah emfisema. Emfisema ini sejenis penyakit paru-paru di mana penderita sukar bernafas, sulit untuk bernafas, sering mengalami batuk-batuk, kemudian kerongkongan berlendir banyak, dan pencernaan yang kurang beres, serta nafas yang pendek. Kemudian penyakit itu ada kanker mulut, kanker bibir, kanker kerongkongan dan usus, dan juga kanker paru-paru. Peneliti menunjukkan bahwa yang meninggal karena kanker paru-paru ini hampir semuanya perokok atau bekas perokok. Faktor-faktor dari mungkin remaja sekarang banyak yang merokok karena faktor-faktor berikut ini. Yang pertama itu faktor dari pengaruh orang tua. Anak muda yang berasal dari keluarga yang tidak bahagia atau broken home, atau orang tuanya mengalami perceraian, kemudian didikan orang tua yang terlalu keras, dan juga yang paling kuat pengaruhnya itu orang tuanya sendiri yang memberikan contoh bahwa orang tuanya ini merokok. Jadi orang tuanya ini sebagai figur, maka anak-anaknya
sangat besar kemungkinannya untuk mencontohnya. Kemudian ada faktor dari pengaruh teman, yaitu remaja terpengaruh oleh teman-temannya atau bahkan teman-teman remaja tersebut dipengaruhi oleh diri remaja tersebut dan akhirnya mereka semua menjadi perokok. Kemudian dari faktor kepribadian diri sendiri, yaitu biasanya orang tuh mau coba merokok itu karena alasan pengen tahu, penasaran, coba-coba aja. Kemudian ada pengaruh iklan, yaitu banyak iklan yang di media sosial atau elektronik yang menampilkan gambaran bahwa perokok adalah lambang kejantanan. Kemudian setelah kita mengetahui tentang rokok ini, saya akan memberikan tips yang mungkin teman-teman bisa lakukan, cara berhenti merokok dan juga upaya pencegahannya. Yang pertama itu rencanakan waktu berhenti. Misalkan teman-teman punya mindset merencanakan nih, besok saya ingin berhenti merokok, saya akan mencoba untuk berhenti merokok. Kemudian bantu diri sendiri untuk memberikan informasi, meyakinkan bahwa menjauhi rokok adalah hal pilihan yang terbaik. Kemudian ada mencari dukungan dari orang-orang juga berhenti merokok. Yang kemudian ada konseling. Yang kemudian langsung berhenti merokok, tapi mungkin kalau langsung berhenti merokok ini agak sulit ya, kalau tidak dilatih sebelum-sebelumnya untuk mungkin hari ini 5 batang, kemudian hari berikutnya berkurang menjadi 4 batang dan berkurang sampai akhirnya tidak merokok lagi. Kemudian olahraga, yaitu mencari kesibukan dengan cara olahraga atau melakukan aktivitas yang teman-teman sukai. Dan yang kemudian yang terakhir meminta sahabat atau keluarga untuk memberikan peringatan bahwa ketika kita ingin merokok, jadi sahabat atau keluarga kita ada yang mengingatkan bahwa tidak boleh merokok. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan tentang merokok. Tadi kita sudah membahas banyak tentang rokok, tentang tadi tips berhentinya, tentang kandungan-kandungan terdapat dalam rokok, pengertian rokok, penyakit yang disebabkan oleh merokok, dan juga tipe-tipe perokok itu ada 3 tadi. Ada sangat berat, ada berat, dan juga sedang. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.